Prabowo Subianto, sebagai Presiden Indonesia, telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi korupsi di tanah air. Langkah-langkah yang diambilnya selama masa kepemimpinannya mencerminkan tekad yang serius untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Berbagai kebijakan yang digagasnya menunjukkan fokus pada pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama untuk mendukung kemajuan bangsa. Salah satu langkah signifikan yang dilakukan Prabowo adalah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di bawah kepemimpinannya, KPK diberikan wewenang lebih luas dan sumber daya tambahan untuk menjalankan tugasnya. Langkah ini mencerminkan keinginannya untuk memastikan lembaga tersebut dapat berfungsi secara maksimal tanpa gangguan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Prabowo juga menginstruksikan audit menyeluruh terhadap kementerian dan lembaga pemerintah untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara. Ini menjadi langkah penting untuk mencegah potensi korupsi di tingkat birokrasi. Hasil audit yang ditemukan juga ditindaklanjuti dengan cepat, termasuk penindakan tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Kebijakan lain yang cukup mendapat perhatian adalah pembentukan Satuan Tugas Anti Korupsi yang langsung berada di bawah kendali Presiden. Satuan tugas ini memiliki fungsi untuk memantau proyek-proyek strategis nasional agar bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, Prabowo memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sikap tegas Prabowo terhadap korupsi juga terlihat dalam reformasi sistem hukum. Ia mendorong penguatan integritas di jajaran penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, untuk memastikan proses peradilan kasus korupsi berlangsung dengan adil dan tidak berpihak. Pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan, menghadapi hukuman yang berat sesuai dengan undang-undang. Sebagai pemimpin, Prabowo tidak segan memberikan contoh dalam hal transparansi. Ia membuka laporan kekayaannya kepada publik secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas. Langkah ini sekaligus mendorong pejabat lain untuk melakukan hal yang sama demi menciptakan budaya pemerintahan yang jujur. Di sisi lain, Prabowo juga menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi. Melalui berbagai program sosialisasi, ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami bahaya korupsi dan cara mencegahnya. Pendidikan ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang berintegritas. Langkah pemberantasan korupsi Prabowo mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Berbagai laporan internasional menunjukkan perbaikan signifikan dalam indeks persepsi korupsi Indonesia selama masa pemerintahannya. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan dampak nyata. Namun, tantangan tetap ada. Prabowo menghadapi perlawanan dari beberapa kelompok yang merasa terancam oleh kebijakan anti korupsi yang diterapkannya. Meski demikian, ia tetap konsisten dengan prinsipnya bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kemajuan bangsa. Kebijakan Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Ia percaya bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sendirian oleh pemerintah, tetapi memerlukan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Prabowo juga menciptakan sistem pelaporan online yang memudahkan masyarakat melaporkan indikasi korupsi. Sistem ini dirancang untuk melindungi identitas pelapor sehingga mereka merasa aman dan nyaman melaporkan kasus yang mereka temui.
Inovasi ini memperkuat keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi. Sebagai presiden, Prabowo juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga dan lingkaran pemerintahannya. Ia memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, bahkan di kalangan pejabat tinggi. Keberhasilan Prabowo dalam memerangi korupsi juga diukur melalui peningkatan efisiensi anggaran negara. Dengan memberantas kebocoran anggaran akibat korupsi, pemerintahannya mampu mengalokasikan lebih banyak dana untuk program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pidato-pidatonya, Prabowo sering mengingatkan bahwa korupsi adalah penghambat utama kemajuan bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja keras demi menciptakan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Meski begitu, kebijakan anti korupsi Prabowo tidak luput dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa proses hukum terhadap kasus korupsi tertentu berjalan lambat. Namun, pemerintahannya terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem agar lebih efektif dan efisien. Prabowo juga memperkenalkan teknologi blockchain untuk memantau pengelolaan dana pemerintah secara transparan. Teknologi ini menjadi langkah revolusioner yang memastikan setiap transaksi tercatat dan tidak dapat dimanipulasi. Dalam sektor swasta, Prabowo mendorong perusahaan untuk menerapkan standar tata kelola yang baik. Ia percaya bahwa sinergi antara sektor publik dan swasta yang bersih akan memperkuat perekonomian nasional. Prabowo tidak hanya memerangi korupsi di dalam negeri, tetapi juga bekerja sama dengan negara lain untuk memberantas korupsi lintas batas. Kerjasama ini mencakup upaya untuk mengejar aset yang disembunyikan di luar negeri oleh para pelaku korupsi. Konsistensi Prabowo dalam memerangi korupsi mencerminkan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan berdaya saing. Ia percaya bahwa dengan memberantas korupsi, Indonesia dapat mencapai kemakmuran yang lebih merata. Secara keseluruhan, kepemimpinan Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi memberikan harapan baru bagi masyarakat. Meski perjalanan ini penuh tantangan, langkah-langkahnya menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju masa depan yang lebih bersih dan transparan. Langkah-langkah Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi tidak hanya menjadi simbol komitmen, tetapi juga menciptakan dampak sistemik yang signifikan. Ia memahami bahwa korupsi adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Karena itu, ia memastikan setiap kebijakan yang diterapkan berorientasi pada hasil jangka panjang. Salah satu inisiatifnya yang penting adalah penerapan e-government secara luas di berbagai sektor pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, ia mengurangi peluang terjadinya korupsi akibat interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat. Sistem ini menciptakan transparansi, mengurangi birokrasi berbelit, dan mempercepat pelayanan publik. Selain itu, Prabowo juga mendorong reformasi di sektor pajak dan bea cukai. Dua bidang yang selama ini sering disorot karena tingkat korupsinya. Ia menginstruksikan modernisasi sistem pengawasan dan memberikan pelatihan kepada petugas untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme mereka. Hasilnya, penerimaan negara dari sektor ini meningkat secara signifikan. Komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi juga terlihat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Ia menindak tegas praktik korupsi di sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan.
Langkah ini tidak hanya memberantas korupsi, tetapi juga melindungi kekayaan alam Indonesia yang merupakan aset penting bagi generasi mendatang. Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, yang ia anggap sebagai akar dari perubahan budaya anti korupsi. Ia mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan cara ini, ia berharap dapat menciptakan generasi baru yang lebih sadar akan pentingnya integritas. Dalam bidang politik, Prabowo memperkenalkan reformasi pembiayaan partai politik. Ia percaya bahwa sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi risiko korupsi di kalangan politisi. Pemerintahannya memberikan dana yang memadai bagi partai politik dengan syarat pelaporan keuangan yang ketat. Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan anti korupsi, Prabowo juga membentuk Dewan Independen yang terdiri dari para pakar hukum, ekonomi, dan sosial. Dewan ini bertugas memantau implementasi kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Langkah ini memastikan adanya pengawasan yang objektif dan non-partisan. Prabowo memahami bahwa pemberantasan korupsi memerlukan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, ia aktif mempromosikan budaya pelaporan di masyarakat. Ia melindungi whistleblower dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berani melaporkan praktik korupsi. Langkah ini menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi. Di tingkat internasional, Prabowo menjalin kerjasama dengan organisasi global seperti Interpol dan Transparency International. Kolaborasi ini bertujuan untuk melacak aliran dana hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri dan memulangkannya ke Indonesia. Kerjasama ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi global. Prabowo juga memperhatikan sektor pelayanan publik, di mana banyak terjadi praktik pungutan liar. Ia meluncurkan program khusus untuk memberantas pungli dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang layak tanpa perlu membayar lebih. Langkah ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur, Prabowo memastikan transparansi dalam pengadaan proyek. Ia mengimplementasikan sistem lelang online yang terbuka untuk publik. Dengan cara ini, semua proses pengadaan dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga meminimalkan potensi korupsi. Kebijakan Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga melibatkan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Ia percaya bahwa salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan memberikan gaji yang layak dan tunjangan yang memadai bagi pegawai negeri. Langkah ini mengurangi godaan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai presiden, Prabowo sering mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral setiap warga negara. Ia mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi dengan menolak praktik suap dan korupsi di lingkungannya masing-masing. Dalam upayanya melibatkan sektor swasta, Prabowo mencanangkan program bisnis tanpa korupsi. Program ini mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola yang baik dan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis. Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang terbukti menjalankan bisnis secara bersih. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan dalam indeks daya saing global. Salah satu faktor utamanya adalah keberhasilan dalam mengurangi korupsi yang selama ini menjadi penghambat investasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anti korupsi berdampak positif pada perekonomian nasional.
Prabowo juga memperkenalkan sistem pelaporan keuangan negara berbasis teknologi blockchain. Teknologi ini memastikan setiap aliran dana negara tercatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran negara dapat dicegah. Keseriusan Prabowo dalam memberantas korupsi juga terlihat dari keberaniannya menindak oknum-oknum di lingkaran terdekat pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku korupsi, bahkan jika mereka berasal dari partai politik pendukungnya. Langkah lain yang diambil Prabowo adalah memperkuat perlindungan terhadap jurnalis investigasi. Ia percaya bahwa media memiliki peran penting dalam mengungkap kasus korupsi. Dengan melindungi kebebasan pers, ia membuka ruang bagi jurnalis untuk menjalankan tugasnya tanpa rasa takut. Prabowo juga mendorong penguatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberantasan korupsi. Ia menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan anti korupsi diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo sering menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang seharusnya digunakan untuk membangun bangsa. Pesannya ini menggugah kesadaran publik akan pentingnya mendukung upaya pemerintah. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Prabowo juga menciptakan program penguatan moralitas bangsa. Program ini melibatkan tokoh agama, pendidik, dan komunitas lokal untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Dengan pendekatan holistik ini, ia berharap dapat menciptakan budaya anti korupsi yang melekat kuat di masyarakat. Prabowo memahami bahwa perubahan besar memerlukan waktu. Namun, ia tetap optimis bahwa dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi. Ia percaya bahwa upaya ini adalah warisan terbaik yang dapat ia berikan kepada generasi mendatang. Melalui kepemimpinannya, Prabowo telah membuktikan bahwa komitmen dalam pemberantasan korupsi tidak hanya sekadar retorika, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Keberhasilannya dalam membawa Indonesia menuju pemerintahan yang lebih bersih menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa. Komitmennya akan terus menjadi inspirasi bagi pemimpin dan masyarakat di masa depan.